Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai psoriasis. Nah langsung kita lanjutkan lagi ya bersama dengan Dokter Bella dan juga Dokter Wenti. Tadi gimana dok? Tadi kan dikatakan timbul atau kambuh. Nah itu tuh yang kambuh tuh rasanya, gejalanya atau memang bentuk-bentuk di kulit itu yang kambuh dok? Itu seperti apa? Ya, jadi bentuk-bentuk di kulit itu bisa bertambah ya. Misalnya dia cuma ada di satu tempat, jadi bertambah di banyak tempat. Kemudian gatalnya tadi ya. Jadi akhirnya apa? Mempengaruhi kualitas hidupnya. Jadi terganggu aktivitasnya itu sih. Nah, sayangnya sampai saat ini belum ada pengobatan yang benar-benar menyembuhkan total psoriasis. Jadi obat-obatan yang akan digunakan adalah untuk satu mengurangi bercak-bercaknya ya, mengurangi rasa gatal atau mengurangi ketidaknyamanannya dan sifatnya untuk mengontrol, bukan menyembuhkan secara total. Oh berarti ini belum ada temuan untuk bisa sembuh total ya dok? Benar. Berarti selama atau sepanjang dia sudah terkena itu dia harus mengonsumsi obat? Kalau tindakan tertentu. Jadi pengobatan itu karena ini psoriasis ini adalah kompetensinya dokter spesialis sebenarnya. Kalau untuk kami di Vaskes nanti hanya sebatas untuk oke, ini sepertinya arahnya ke psoriasis. Kita akan tindak lanjuti di Vaskes lanjutan. Nanti dokter spesialisnya akan memberikan terapi ya, pengobatan bisa oral, dimakan, bisa topikal, salep ataupun fototerapi. Artinya disinar. Nah, nanti tentu saja pengobatannya akan disupervisi atau dikontrol sama dokter spesialisnya. Oh, jadi memang harus dikontrol terus. Benar ya, sekali. Baik. Mungkin bisa kita lanjutkan dokter, Boleh, silakan. ya. Nah, ini salah satunya lagi adalah obesitas ya. Jadi kalau penelitian terbaru memang pasien psoriasis ini erat kaitannya atau berhubungan dengan penyakit-penyakit cerebrovaskular seperti hipertensi, jantung, gula darah atau diabetes ya. Nah, jadi untuk obesitas sendiri jelas mempengaruhi ya, mempengaruhi munculnya psoriasis. Dan kalau untuk pantangan misalnya nanti makanannya apa nih dok yang nggak boleh, sebenarnya makanan itu tidak menjadi penyebab utama dari psoriasis, tapi dia dapat bisa memicu munculnya penyakit-penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi atau penyakit jantung yang mana bisa memicu terjadinya psoriasis karena mereka berhubungan erat. Kalau penelitian terbarunya justru penderita psoriasis berisiko lebih tinggi menderita penyakit-penyakit cerebrovaskular dibandingkan dengan yang tidak menderita psoriasis ya. Kemudian merokok ya, karena kita tahu zat-zat aditif di rokok itu sangat tidak baik untuk genetika tubuh kita. Kemudian konsumsi alkohol juga trauma pada kulit ya, seperti garukan-garukan tadi. Nah, itu bisa men-trigger munculnya proses autoimun dari dalam tubuh yang memang sudah ada genetik psoriasisnya ya. Lalu iklim biasanya terjadi pada saat suhu yang panas, lagi panas-panas ini banyak nih penderita psoriasis biasanya kambuh. Lalu dengan musim yang dingin juga terlalu panas ataupun terlalu dingin ya. Kalau ras sendiri kulit putih ya, memang lebih sering karena satu genetika, yang kedua faktor cuaca. Tapi kalau kita bahas faktor risiko dari psoriasis ini, bagi yang memang sudah ada keturunan atau genetik dari orang tuanya, kemudian juga ada autoimun, dan dia menghindari faktor risiko ini semua, bisa mungkin nggak untuk selama dia hidup, dia terhindar dari psoriasis dok? Bisa jadi ya, karena kan masa puncaknya ada 15-30, 50-60. Tapi untuk menghindari satu yang paling sering adalah stres, itu agak susah sebenarnya ya. Karena faktor pemicu stres itu banyak ya, kehidupan sosial sendiri ya. Jadi memang rata-rata yang bisa dikontrol adalah tingkat keparahannya. Jadi mungkin seberapa parah dia kenanya ya, derajatnya seberapa, apakah ringan, berat ataupun sedang. Oke, nah jadi gejala umumnya bagian kulitnya memerah yang terasa tebal, kering dan bersisik. Ini yang memicu terjadinya gatal. Kemudian bisa agak perih-perih ya. Nah, kuku yang menebal dengan tekstur tidak rata. Jadi memang dia selain di kulit bisa menyerang di bagian kuku. Kalau bagian kuku itu sampai kuning-kuning bentuknya kayak bisa sampai bernanah-nanah juga bisa ya, pokoknya terjadi infeksi di kulitnya juga. Kemudian sendi-sendi yang membekak karena tadi bisa menyerang persendian, jadi tidak hanya di kulit tapi juga di sendi-sendi juga bisa terserang psoriasis. Di dalam tubuh berarti ya dok ya?
Kemudian kulit pecah-pecah yang terkadang bisa berdarah ya. Jadi memang tingkat keparahannya kemudian tergantung tingkat keparahan, kemudian tergantung bagaimana bentuknya dan tempat terjadinya psoriasis. Oke, ini contohnya nih. Ini yang pada kuku ya, nih, sampai ke kuning-kuningan di ujungnya ya, kemudian keras dia di bawahnya. Ini yang pada siku ya atau pada tangan. Lihat dia tebal dan kemerahan. Nah, biasanya di pinggir-pinggirnya ada sisik. Nah, seperti ini sisik-sisik putih ini yang biasanya di lutut. Ya, seperti ini. Beraneka ragam sebenarnya bentuknya nanti, tergantung juga tempat predileksinya atau lokasinya nantinya. Nah, ini kalau kita bahas tentang jenis-jenisnya tadi, tergantung tempat-tempatnya, tergantung bentuknya. Jadi ini yang paling sering psoriasis plakat atau vulgaris. Nah, bentuknya kayak plakat ya. Nah, kemudian ada sisik-sisiknya nih yang putih-putih mengkilat dia seperti silver-silver ya. Kemudian inversa nih di lipatan-lipatan biasanya ya. Kemudian gutata dia kecil-kecil tapi banyak. Lalu ada yang pustulosa yang berbentuk pustul, kemudian ini erythroderma yang merah banget. Mungkin sebagian tubuhnya merah terlihat ya. Ini yang kuku pada kuku tadi. Kemudian ini artritis yang menyerang persendian tadi. Bisa seperti separah itu memang bisa. Jadi balik lagi tergantung di mana posisinya, seberapa banyak ya yang terkena. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi psoriasis plakat. Nah, ini biasanya lingkarannya tuh memutih nih, di tengahnya putih, hipopigmentasi yang mengelilingi lesi psoriasis plakatnya tadi ya. Dia bentuknya ya bulat, lonjong gitu ya. Paling sering itu sih di seluruh tubuh biasanya. Kemudian 70% pasien mengeluh gatal, rasa terbakar atau nyeri, terutama mengenai kulit kepala. Karena kan kulit kepala paling sering tergesek-gesek ya dengan rambut, jadi lebih tidak nyaman lagi. Biasanya lokasinya di kulit kepala, siku, lutut, punggung, jari telapak tangan, telapak kaki ya. Nah, ini biasa yang inversa ya. Ini biasanya daerah-daerah lipatan ya, di ketiak juga bisa. Dia gatal, biasanya lebih ke gatal karena lipatan-lipatan kan otomatis bersentuhan ya. Jadi memicu lebih banyak gatalnya. Kemudian ini gutata nih. Yang kecil-kecil nih kayak gini ya, ada lenting-lentingnya sedikit. Nah, bercak-bercaknya lumayan banyak tapi dia kecil-kecil ya. Seperti tetesan air katanya, dengan ada sisik-sisiknya. Kalau diperhatikan lebih dekat lagi, oh ada sisik-sisik putihnya itu sebenarnya. Dia biasanya di badan, di bagian kaki atau di bagian tangan, di ekstremitas ya. Ini kalau ngelihatnya aja tuh udah kerasa gatalnya. Iya benar. Jadi sebenarnya untuk ruam atau bentuk dari psoriasis itu sangat khas ya. Dia merah, tebal dibanding kulit lain. Dia kan peninggiannya akan terlihat berbeda ya dengan kulit yang sehat. Kemudian ada sisiknya. Jadi kalau untuk mungkin nanti akan lebih dijelaskan sama Dokter Bella bagaimana pemeriksaan penunjangnya. Cuman untuk secara objektif kita melihat saja sudah kelihatan biasanya. Makanya ketika di vaskes pertama kami biasanya lihat oh ini arahnya psoriasis. Maka yang harus dilakukan adalah kita atasi gejala awalnya, gatalnya paling sama perihnya. Kemudian tindak lanjutnya apa? Kita berikan rujukan ke vaskes lanjutan. Karena ini sudah ranahnya dokter spesialis. Ya. Maka untuk pemeriksaan penunjang biasanya jarang karena cukup sebatas lihat dari pemeriksaan fisik, oh oke nih, kecuali memang kasusnya agak meragukan atau sudah disertai dengan infeksi sekunder, maka psoriasisnya agak tersamarkan, biasanya seperti itu. Rata-rata dok kalau di vaskes pertama itu puskesmas itu temuannya biasanya pasien itu datang dengan kondisi yang seperti apa? Mungkin nanti bisa dijawab usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.